ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan di Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 9 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam hanya di Trans TV. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Mulai hari Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 Oktober jam 6:30 malam. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia, Tunjukkan bakat. Hai, selamat siang semuanya. Selamat hari Kamis. Saya Kak Rose. Ada Daniel di pojok sana menemani saya. Kita sama-sama akan Rupi. No secret. Baik pemirsa, seperti biasa sebelum kita ke bidang tamu kita hari ini, kita kembali dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, kita pakai dulu face shieldnya ya. Berita apa sih yang lagi rame? Kalau berita berikut ini baru didapatnya dari dunia maya ya. Sebenarnya beritanya dari kemarin. Cuman karena kemarin ada berita yang lebih hot gitu ya. Jadi ini kita geser hari ini. Ada berita apa di dunia maya yang lagi kasak kusuk, yaitu tentang Shandy Aulia. Shandy Aulia ini sampai ada artikelnya. Rumah tangga Shandy Aulia diisukan retak katanya gitu. Ini penyebabnya. Penyebabnya gara-gara apa coba? Gara-gara profil di Instagramnya, informasi di Instagramnya itu berubah. Yang tadinya sudah bukan wifi. Sudah bukan wifi lagi. Awalnya kan tulisannya apa tuh? Awalnya tulisannya ini nih, Allah kecil-kecil amat ya. Artis, wife, sama mother, ya kan? Nah sekarang aktris, mother, wife-nya nggak ada, sehingga menimbulkan orang bertanya-tanya. Ini luar biasa sekali loh, admin dari akun Hosip ini sangat teliti dan detail ya. Perubahan sekecil apapun dia tahu. Aku sampai gini, ya juga ya, terus langsung lihat ada apa sih gitu kan. Apalagi hari ini postingannya Shandy Aulia ini juga postingnya cuma berdua sama anaknya pakai baju pink gitu ya. Terus cuma berdua sama anaknya. Nah ini captionnya bunyinya adalah Just Two of Us. Memang kita tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini atau bagaimanakah musim yang baru itu akan datang. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri gitu. Ini sih bagus ya. Tapi fotonya emang cuma berdua kan, jadi dengan berita yang tadi jadi orang nyambung-nyambungin kan. Terus ini kolom komentarnya dimatiin ya? Enggak ya? Kolom komentarnya dimatiin gak sih? Oh, kolom komentarnya nggak dimatiin. Oh, berarti bisa komen dong, bisa nanya-nanya ya di situ. Tapi kalau lihat fotonya, aku sampai lihat ada nggak sih? Ada kok dari bulan Juni masih ada kok foto sama suaminya. Anaknya ulang tahun atau apa gitu, masih dikecup pipinya. Terus abis gitu masih ada lagi foto apa gitu. Masa Juni kan baru ya, Juni, Juli, Agustus. Masa dalam 3 bulan terjadi perubahan besar-besaran ya? Nggak tahu lah. Nanti kita coba undang Shandy Aulia tanya langsung ya. Oh, ini ada deretan postingan Shandy sejak September. Dia kan anaknya rajin posting ya, Shandy Aulia ini ya. Tapi postingannya kayaknya galau-galau gitu. Inhale, exhale, move on gitu. Itu tapi dia hashtagnya Pilates lah. Ya iya kan dia lagi Pilates. Lo tau kan Pilates kan? Inhale, exhale sambil gerak gitu. Ya itu caption Pilates. Kalau aku lagi duduk tulisannya inhale, exhale, nah itu berarti baru lagi curhat ya. Yang berikutnya, oh ini captionnya lagi bobo cantik. What is love? Go for someone who is not only set in love with you, but will also take every risk just to be with you. A person that truly loves you will never let you go, no matter how hard the situation is. And never lose yourself while trying to hold on to someone who doesn't care about losing you. Oke, terjemahannya ada di bawah ini. Cinta itu apa sih? Bukan cuma orang yang bilang aku cinta sama kamu, tapi juga orang yang mau mengambil resiko untuk bersama dengan kamu dan juga melakukan berbagai usaha untuk bisa bertahan ya, dan tidak pasti kehilangan orang itu. Kurang lebih begitulah ya. Komentar netizen kita baca. Perasaan adem-adem aja, harmonis banget, malah kalau di postingan ternyata nggak seindah postingan katanya. Fotonya bagus kok, lanjut berikutnya. Berarti benar
Belum tentu orang dia nggak nulis, ya cuma nulis begitu doang. Lanjut berikutnya. Bertahun-tahun belum punya anak tapi harmonis. Tapi kenapa pas dikasih anugerah malah mau pisah katanya gitu. Belum tahu Mbak, dia baru ganti profil doang. Ya lagi ada lagi, nggak ada. Ini ada satu lagi berita tentang perpisahan. Kalau ini kayaknya fix perpisahan ya. Ini tapi belum nikah, baru pacaran. Ini pasangan Kiki Saputri dan Mas Ajus. Ya ini pernah kita undang di Rumpi ya. Persiapan pernikahan pernah aku undang juga di vlog aku ya, Veniros Official, oke ya. Ini udah menyiapkan. Terakhir aku ketemu juga waktu di acaranya Kiki Saputri itu Mas Ajus masih nungguin gitu. Terus aku tanya itu bulan apa sih waktu itu ya? Juli atau apa gitu aku lupa. Pas aku tanya gimana persiapan pernikahannya, ini masih persiapan pernikahan katanya. Tapi Kiki Saputri sibuk sekali dan ya karena jadwalnya padat banget jadi memang agak ya biasalah persiapan pernikahan gimana. Tapi kemarin itu postingan Kiki Saputri menyiratkan seolah-olah bahwa mereka kayaknya udah nggak sama-sama lagi gitu ya. Komentar netizennya yang menarik ya karena mungkin Kiki Saputri ini seorang komedian gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak juga yang bingung, mereka lihat fotonya mesra begini, captionnya putus. Jadi ada yang nulis selamat ya katanya gitu. Selamat apa? Bingung kan ya? Gitu deh. Ya, jadi ada mau apa namanya? Kita lihat tayangan sebelumnya ya, Kiki dan Agus soal sebenarnya akan menikah pada tanggal berapa sih? Ya pokoknya nih deh, kita lihat yang berikut ini. Ketemu di audisi chatting, minder. Di minder. Iya, aku udah hopeless banget waktu itu soalnya kayak aduh serius kamu udah pada umurnya baru 26. Yang pertama karena dia nggak, awal saya kenal kan nggak sombong. Saya kira kan sombong, ternyata nggak sombong. Anaknya diajak ngobrol juga, terus diajak ngobrol tahun depan juga punya rencana yang sama, itu pengen nikah. Ya udah akhirnya Ya udah coba dijalanin komitmen. serius. Ya itu 5 Oktober ya, jadi tepat setahun yang lalu ya. Gitu, begitu lagi namanya manusia, kita manusianya bisa berencana gitu ya. Nah sekarang ada komentar netizen. Astaga panjang ya, oke baca komentar netizen bunyinya adalah nyosor sana sini sih, astaga dimarahin. Laki mana yang gak malu punya cewek tukang nyosor, apalagi keluarganya. Enggak gitu juga kayaknya deh. Lanjut berikutnya, komentarnya ada paling bentar lagi balikan. Nah ini nih kalau ini dugaan aku nih, paling bentar lagi balikan ya kan. Oke lanjut berikutnya. Prank nggak tuh katanya gitu ya. Soalnya kalau di Instagramnya Mas Agus nggak ada apa-apa. Mas Agus masih santai-santai aja posting otomotif gitu ya. Apa Mas Agus tuh nggak punya perasaan atau gimana sih kok nggak posting misalnya. Ini Mas Agus nggak ada apa-apa. Orang dia juga postingannya nggak banyak juga gitu ya. Nah yang berikutnya ya. Kita kedatangan tamu yang akan kita tanya-tanya untuk memperdalam pengetahuan kita. Biar kalau kita sedang membicarakan sesuatu itu kita paham betul ya. Kita mau nanya nikah siri itu apa sih sebetulnya ya kan? Gimana sih hukumnya kalau lagi hamil nikah ijab kabul gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Terus bisa kalau ijab kabul 2 kali itu hukumnya gimana sih? Kita tanya sama Gus Miftah. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rohim atau Gus Miftah, ulama pemimpin pondok pesantren Ora Aji berusia 40 tahun ini merupakan keturunan ke-9 Kiai Ageng Hasan Besari, pendiri pesantren Tegal Sari. Pria yang sempat viral karena berdakwah di klub malam di Jogja dan Bali ini Mei lalu kembali dibicarakan karena melakukan dakwah di gereja sebagai aksi toleransi, namun dikritik karena disebut toleransi yang kebablasan oleh ulama dan kiai. Apa pandangan Gus Miftah sebagai seorang ulama mengenai pro dan kontra pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang dianggap menyalahi syariat agama? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik sudah bersama Gus Miftah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kita mau tanya-tanya berdasarkan pertanyaan yang ada di belakang saya ini. Ini pertanyaan untuk memperkaya pengetahuan kita aja. Yang pertama pertanyaannya adalah, salah. Bukan itu dulu, Dek. Aku udah gak sabar pengen nanya. Tapi kita mau mengingatkan dulu. Kita dulu pertama mengundang Gus Miftah itu karena Gus Miftah itu viral sebagai orang yang berdakwah di tempat yang beda aja gitu ya. Di tempat-tempat apa sih, klub-klub malam gitu ya. Kalau viral kan kita sering viral. Sering viral memang ya. Klub malam viral. Islamnya Dedi viral. Ceramah di gereja viral. Ketemu Veniros nggak viral-viral. Lalu ramai. Coba kita lihat dulu ini kompilasi bagaimana Gus Miftah dakwah berikut ini. Oke. Begitu kurang lebih ya. Langsung ke Q&A aja. Panjang loh, ada pertanyaan, ada 8 pertanyaan. Coba kita mulai yang pertama. Oke ini. Gus Miftah, nikah siri itu apa sih? Kok namanya nikah siri?
Siri itu dari bahasa Arab sirun. Sirun. Artinya rahasia. Rahasia. Apa bedanya nikah siri sama nikah agama, Gus? Bedanya cuma satu. Kalau nikah siri itu tata caranya sama dengan nikah KUA. Bedanya tidak tercatat dalam lembar hukum negara. Nikah siri. Atau tidak dicatatkan dalam lembar kaunter urusan agama. Kalau tata caranya, ijab kabulnya semuanya sama, syaratnya, rukunnya semuanya sama. Jadi kenapa siri? Biasanya orang tuh kenapa Karena memilih biasanya siri? kalau siri itu tidak diketahui halayak umum, tidak dipublish. Kenapa begitu biasanya, Gus? Sembunyi-sembunyi. Kenapa, Gus? Orang memilih untuk sembunyi-sembunyi. Biasanya belum siap dua mempelai ini soal pengen resepsi dan lain sebagainya nih. Nah, kemudian yang kedua biasanya para suami yang pengen nikah lagi. Okay, makanya mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan satu. Apa? Mas kawin lagi. Itu biasanya berarti memang ada yang disembunyikan Iya, juga tapi ya. katanya begini, banyak orang bertanya begini, Gus, kalau nikah lagi itu secara siri, apakah seorang suami itu harus mendapatkan izin istri? Nah, ini sering tanya nih. Iya, betul. Enggak, kalau nikah siri. Kalau nikah secara KUA, maka ketika seorang suami pengen menikah lagi, wajib mendapatkan izin dari istri. Tapi kalau nikah siri nggak ada. Itu kan kewajiban pemerintah, bukan kewajiban agama. Oke. Dan saya punya prinsip, nikah itu ibadah. Dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Enggak. Ini serius apa enggak nih? Kita nggak bisa bedain yang mana nih. Jok saya gitu. Saja. Tapi Gus nih, aku tanya nih Gus, ya kan nikah siri, ini kan orang memilih karena memang ada yang disembunyikan. Salah satunya kalau ada suami yang mau nikah lagi supaya nggak ketahuan istri pertama, dia nikah siri gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang alasannya nikah siri ini adalah supaya menghindari zina sih pasti betul ya, karena ini kan ibadah. Tapi kalau supaya tidak menjadi fitnah itu masuk ini nggak apa? Ya masuk akal. Kan Kenapa disembunyikan, tapi kan orang lain nggak tahu jadinya kalau sudah menikah. Yang biasanya menjadi tujuan pelaku nikah siri itu adalah halal di mata Allah. Halal di mata Allah. Dua orang saling menyayangi, saling mencintai. Naik motor barengan, nonton bioskop barengan, kemana-mana barengan dan sebagainya. Ya. Ini kan walaupun dia tunangan, walaupun dia sudah dilamar, tetap saja masih orang lain, belum ada akad. Ya. Makanya kemudian biasanya diakali dengan nikah siri. Supaya ketika terjadi hal-hal yang diinginkan. Yaitu yang diinginkan atau tidak diinginkan sih? Misalnya hal tidak diinginkan tuh kayak yang diinginkan lah, masa bilang, oh nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa bilang jadi diinginkan misalnya lah. hal diinginkan gini, ih kamu kok motoran templok-templokan padahal kan belum nikah. Kan jatuhnya fitnah. Ya. Jatuhnya fitnah, maka mendingan menikah. Kalau kemudian tujuannya untuk menghindari perzinahan, ya sah-sah saja. Toh itu halal di mata Allah. Bukan, maksudnya kalau nikah siri kan dirahasiakan dari khalayak. Lah khalayak kan nggak tahu yang nemplok-nemplok itu sudah nikah. Karena mereka berpandangan bahwa kemudian yang penting di mata Allah itu halal. Tapi makanya bagi cewek ya saya bilang, kalau kamu punya calon suami atau punya pacar, cukup katakan satu di antara dua kepada pacarmu. Apa tuh? Halalkan atau tinggalkan. Nah, halalkannya itu maksudnya gimana? Jadi nikahi lah. Pakai KUA atau siri? Ya kalau bisa KUA lah. Nah, jadi masih mending lebih baik KUA ya? Ya KUA. Jelas terjamin soal hukumnya. Soal tanggung jawabnya kepada anak istrinya. Karena biasanya kalau nikah siri itu, begitu terjadi perceraian, sudah nggak ada tanggung jawab lagi. Dan perempuan nggak bisa menuntut karena nggak ada buku nikahnya. Hitam di atas putihnya. Hitam di atas putihnya. Memang di mata Allah ini sah. Tapi ya secara manusianya. Dan saya juga bilang kepada para pria yang melakukan nikah siri, please lah tanggung jawab. Jangan mau enaknya nggak enaknya. Nah, setuju. Biasanya mau jawab nggak mau nanggung. Tapi kalau dibilang nikah siri untuk menghindari fitnah, nggak juga ya Gus. Namanya juga disembunyikan. Ya akhirnya orang kan jadi menduga-duga. Yang jelas menghindari perzinahan. Menghindari perzinahan itu ya. Menghindari perzinahan. Kalau fitnah karena sembunyi-sembunyi, tetap saja orang bilang itu kok kayaknya belum nikah, kok udah bareng-bareng sih. Gitu. Jadi enggak ya kalau yang kedua. Makanya kalau katakanlah ada dua orang begini kan sembunyi-sembunyi, dia nikah siri, tetap saja itu taunya pacaran. Karena nggak diomongin. Karena diomongin sekalian kan. Makanya nikah itu kalau bisa dideklar. Dideklar. Gitu ya. Kalau nggak dideklar ya namanya tetap aja mengundang fitnah. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada nggak difitnah. Daripada fitness. Ini celananya gue sudah celana fitness. Celana fitness nih ya. Saya baru mendarat soalnya. Kalau dalam ini ada yang pertanyaan juga. Kalau dalam ini hukumnya boleh nggak sih kalau perempuan dalam keadaan hamil itu boleh ijab kabul nggak sih? Feni Rose kamu hamil? Belum Gus. Duh Gus, ini cuman agak gimana naik karena PPKM. Oh karena PPKM. Boleh nggak sih kalau lagi hamil tuh mereka ada soalnya yang bilang katanya enggak, nunggu lahiran dulu baru boleh ijab kabul. Hamilnya karena apa nih? Kalau dia hamil, janda karena ditinggal mati oleh suaminya,
maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan baru boleh nikah lagi. Karena ini dari orang lain gitu. Dari ya? orang lain. Jadi kalau ada istri hamil, suaminya meninggal, maka dia boleh menikah lagi sampai anaknya lahir. Ini namanya masa iddah. Masa iddah, oke. Bagaimana kemudian kalau hamil di luar nikah? Nah. MBA, Iya. married by accident. Nah. Kalau orang Jawa bilang LKMD, Apa itu? lamar keri mateng dise. Ya, terus? Kamu tahu hamil? Nah, itu bagaimana? Menurut pendapat Imam Syafi'i, boleh untuk dinikahkan. Baik oleh yang menzinainya maupun yang bukan menzinainya. Oh gitu? Ya. Nggak perlu nunggu masa iddah? Enggak. Apa ini menurut Imam Syafi'i? Oh iya, Nah, menurut Imam betul. Syafi'i. Kan pendapat macam-macam Iya, kan? iya, betul. Tapi kalau saya sih lebih nyaman yang menzinainya sebagai Iya bentuk dong. tanggung jawabnya. Nah. Karena pendapat saya bisa salah. Karena yang saya tahu seperti itu. Tapi yang jelas, kalau orang hamil kemudian dinikahi oleh yang menghamilinya ya, Nggak masalah ya? nggak masalah, boleh. Selama rukunnya ada, Terpenuhi syarat dan rukunnya dilakukan. Oke. Rukun nikah itu kan ada calon suami, calon istri, 2 saksi, ada wali nikah, dan ijab kabul. Ya selesai. Baik, oke lanjut pertanyaan berikut. Nih asik nih kita tanya-tanya langsung ya. Gus Miftah, boleh nggak sih ijab kabul itu dilakukan 2 kali, 3 kali sama orang yang sama? Teng, Hukumnya teng, gimana? teng, teng, teng. Kalian mancing perkara. Itu sebenarnya gimana sih hukumnya? Perlu nggak? Atau kalau Kalau saya dilakukan begini, itu gimana? karena sebenarnya yang melakukan itu tidak hanya 1 orang 2 orang ya, banyak lah, banyak. Nggak ada yang salah dengan nikah siri. Nggak ada yang salah dengan nikah siri. Bagaimana kemudian setelah nikah siri itu? Biasanya kalau orang itu sudah nikah siri, nikah di KUA-nya itu cuma didaftarkan. Bahwa saya sudah dinikahkan oleh Gus Miftah pada hari ini tanggal ini di sini. Ya. Minta surat kepada KUA dengan mengajukan dokumen yang ada. Nah, Artinya apa? Kenapa itu dilakukan seperti itu? Nggak perlu ada nikah kedua kalinya. Nanti ada kekhawatiran kalau ada nikah kedua kalinya dianggap tajdidun nikah, memperbaharui nikah. Kalau dianggap memperbaharui nikah, berarti ada yang salah dengan pernikahan pertamanya dong. Dengan ijab pertamanya gitu loh. Nah, tapi ada juga yang mengatakan nggak apa-apa, yang kedua hanya formalitas. jadi ada banyak Jadi ya pendapat. ada banyak pendapat, ada banyak pendapat. Tapi ya kalau saya sih, kalau sudah nikah siri, daftarkan saja ke KUA bahwa saya sudah nikah, dinikahkan oleh Gus Miftah, tolong saya dikasih bukunya. Nah, kalau di Jawa Timur, di Jogja itu biasa kok. Apalagi yang menikahkan kiai, didaftarkan untuk mendapatkan buku nikah. Karena kan yang menikahkan tidak harus KUA. Nah, tidak harus KUA. Karena kan kewajiban menikahkan sebenarnya bapaknya perempuan. Kayak dulu Mas Anang menikahkan si Aurel. Tadinya Mas Anang pasrah sama saya. Kemudian KUA hanya mencatat saja, boleh-boleh saja itu. Jadi gitu ya itu. Tapi jadi kalau nikah dianggap takutnya dianggap memperbarui nikah, khawatirnya karena pernikahan yang sebelumnya dianggap ada apa-apa. Tapi kalau karena semata-mata tuntutan rundown gimana? Lah, kalau saya sih begini ya. Kalau saya loh ya, saya nggak mau komentar orang lain ya. Iya. Kalau saya terjadi seperti itu ya, dengan tegas saya mengatakan ini sudah terjadi pernikahan, jangan kemudian didramatisir lagi dan lain sebagainya gitu loh. Nah ini satu lagi di pertanyaan soal nikah-nikah ya. Gus, yang satu berikutnya. Gus, kalau di sinetron itu kan sering ada tuh adegan ijab kabul. Ya. Itu gimana sih? Boleh enggak? Itu Ya sebenarnya? boleh-boleh saja. Toh namanya beda, walinya beda. Nama asli kamu Feni Rose. Ya. Jadi Mak Lampir. Nah, kan ya boleh-boleh saja. Boleh ya. Mak Lampir bin Gerandong saya nikahkan dengan Muhammad bin siapa? Kan nama palsu. Oh iya. Mas kawan, itu namanya bukan nikah, Asal tapi nikah namanya nikahan. palsu. Iya. Kalau saya namanya asli, tapi saya bohong soal umur saya boleh nggak? Oh, kalau bohong umur nggak masalah. Yang bohong apa yang masalah? Ya masalah. Jadi bohong umur nggak masalah. Saya bilang nikah tua maupun nikah muda itu bukan masalah. Masalah itu adalah ketika kamu menikah dengan orang yang salah. Iya. Jadi ya, tadi kalau misalnya aku yang aku sembunyikan dalam data-data pada saat ijab Oh, kabul. kalau data pernikahan harus sesuai dengan KTP dong. Masa kamu kelahiran 75, kamu 75 ya? 73 Gus. Oh, 73. Makasih loh udah di korting 2 tahun. Oh, 73 ya? Ya. 73. Itu kan data yang mau ditulis di KUA itu kan harus sama dengan KTP. Bohongnya lewat mana? Nah, jadi harus sama ya. Kalau bohong ini kelihatannya tua tapi usianya muda itu beda. Itu namanya dulu ibunya nyindam kalender. Jadi wajahnya boros. Ya, gitu ya Gus. Tapi ya. kalau data harus sama dong. Harus data, ya? Nggak bisa ditipu. Nggak Kan boleh. berdasarkan KTP yang masih berlaku. Berdasarkan KTP. Nah, KTP tulisannya lajang? Lajang ya ikut KTP. Padahal ini sebenarnya nggak lajang, tapi belum memperbarui KTP gimana Gus? Ya nggak boleh, kalau sudah duda ya ngomong duda, lajang ngomong lajang. Nggak boleh bohong kalau soal itu. Udah pernah menikah ada brosurnya begini. Udah pernah menikah atau belum? Janda atau perawan, kan ada tulisannya. Itu harus ngomong. Harus jelas dong.
nggak boleh. Nggak boleh kemudian, kalau kemudian dia janda harus ada bukti surat perceraiannya. Dari pengadilan kan ada tuh. Harus jelas. Maka kalau nikah lagi, oh statusnya janda, mana bukti cerainya? Jangan sampai kemudian setelah terjadi akad nikah ternyata belum cerai, masih punya suami. Itu namanya bola voli. Nah itu pentingnya. Pentingnya di situ, Oke, status di situ. saya cek dulu, Tapi memang Kak. hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.